Pace bene, masih di mea culpa. Saya mau mengaitkan Trinitas dengan patung. Orang-orang Katolik itu memakai patung, bukan hanya Katolik ya. Kristen tradisional, Ortodoks juga, dan ritus-ritus lain yang berasal dari abad-abad awal sejarah gereja masih memakai patung sampai sekarang. Meski pada abad ke-7, abad ke-8 ada persoalan ikonoklasme yang kemudian dituntaskan oleh seorang biarawan, seorang pemikir, seorang teolog namanya Theodorus Studita. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Apa hubungan Trinitas dengan patung? Apakah ada? Ada. Karena argumentasi yang dipakai oleh Theodorus Studita tentang pemakaian patung akhirnya bisa diterima oleh lebih banyak orang, begitu ya. Dan gereja juga mengkonfirmasi, oke, kalau begitu persoalan ikonoklasme ini selesai, kita pakai patung, kita bisa pakai itu sebagai penghormatan kepada yang ilahi, gitu ya. Apa argumen dia? Inkarnasi. Itu yang pertama. Bahwa sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Aspek daging ini menjadi ruang untuk pembelaan pada penggunaan patung. Sama-sama materi. Daging itu sama-sama materi, sama-sama duniawi. Sama-sama datang hadir di dunia ini, gitu. Nah, inkarnasi sendiri banyak ditolak orang ya. Terutama kalau kita lebih menekankan aspek natura duniawinya Yesus, sesama orang Kristen pernah itu bersoal antara dia fisik dan monofisit, gitu ya. Hanya ada satu kodratnya, tidak usah monofisit katakan. Hanya ada satu kodratnya, kita nggak usah lebih menekankan kemanusiaannya. Yang ilahi dia itu, gitu ya. Nah, yang monofisit ini memang berkembang di daerah di mana kemudian Islam hadir. Di daerah Timur Tengah, di mana itu Kekaisaran Bizantin dulu, wilayah lebih timur dari sudut pandang Roma ya, di sana berkembang. Nah, sehingga masuk akal bahwa Muslim selain menolak Kristus sebagai Allah, mereka juga menolak patung yang dianggap syirik, yang dianggap sesat. Sehingga konsisten dia, linear. Dia menolak Trinitas dan dia menolak patung, masuk akal. Nah, dalam hal ini Islam masuk akal, konsisten dia dengan penolakannya. Soal apakah kita tidak setuju? Ya, orang Kristen tentu tidak setuju dengan pemikiran yang menolak Trinitas itu, gitu ya. Tapi menolak Trinitas memang secara konsisten memang harus menolak patung sebagai representasi dari sesuatu yang ilahi. Karena itu tadi, inkarnasi sendiri pun sudah merupakan mencoba usaha untuk mempresentasikan yang ilahi. Oke, kita pakai istilah presentasi ya. Meski bisa jatuh pada modalisme, tetapi oke, kita memakai terminologi ini supaya kita paham bahwa inkarnasi adalah melihat yang suci itu di dunia. Let's say dengan bahasa demikian. Itu argumen pertama, inkarnasi. Yang kedua, argumen dari Theodorus Studita yang bagi saya lebih menarik, berkaitan dengan argumen pertama, tetapi sedikit lebih kompleks karena menyangkut filsafat. Apa itu? Soal hipostasis dan uzia. Hipostasis dan uzia. Jadi patung itu adalah tentang hipostasis, bukan uzia. Bukan esensinya benda ini sendiri adalah Allah, bukan. Tetapi benda ini semacam satu wujud, sebagaimana Allah sendiri memiliki 3 hipostasis, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi uzia satu, Allah. Nah, itu ya. Konsep keallahannya jelas, ada satu saja Allah. Tetapi 3 persona kita kenal. Persona dipakai dalam bahasa Latin. Ini menjadi persoalan dulu ketika terminologi hipostasis diterjemahkan menjadi persona di dalam bahasa Latin. Karena kata persona rasanya tidak cukup mampu membungkus makna dari hipostasis. Karena ketika dipakai kata persona bisa jatuh pada Sabellian, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah gitu ya, adalah Bapa gitu. Putra Roh Kudus itu hanyalah manifestasi saja, tampilan semata, bukan pribadi yang lain. Lain di sini sebagai pribadi
Putra, pribadi Roh Kudus yang hadir dengan cara yang berbeda, tampilan berbeda, karakternya masing-masing. Tetapi, persona dipakai untuk menunjukkan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tetapi apa ini tiga persona ini? Allah, gitu ya. Nah, inilah konsep keallahan Trinitas yang kita punya. Kita memiliki satu Allah, tapi tiga pribadinya. Pribadi. Nah, kita masuk ke terminologi bahasa Indonesia. Kodratnya sebagai Allah. Hakikat. Saya tidak tahu terjemahan ini apakah akhirnya dipakai di bahasa Indonesia, tetapi jelas pembedanya tadi ada hipostasis dan ousia. Jadi patung itu adalah tampilan sebagaimana hipostasis tampilan, tetapi bukan hanya sekedar tampilan. Karena itulah Yesus tidak sama dengan patung. Yesus manusia itu nggak sama dengan patung. Tetapi patung ini bisa kita mengerti ketika kita tahu bahwa ada Allah Putra. Ada Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ternyata hadir dia, inkarnasi dalam daging, dalam materi. Nah, demikian patung bisa dimengerti juga hadir. Nah, sehingga mengerti Trinitas harusnya mengerti penggunaan patung, gitu ya. Karena patung ini adalah satu tampilan fisik untuk membawa kita ke nuansa yang ilahi. Kalau bagaimana kita bisa bedakan seseorang ini menyembah patung dalam dirinya, patung itu, atau menyembah Allah Putra, let's say Yesus lewat patung ini? Dari mana kita tahu? Disposisi batinnya, dia tahu itu, dan dia harus juga menguji itu, gitu ya. Dan tugas gereja adalah memastikan bahwa setiap orang Kristen, Katolik dalam hal ini, ketika dia memiliki patung, dia memberikan penghormatan ke sana yang hatinya diarahkan kepada Allah. Kita harus saling mengingatkan akan hal ini. Nah, itu dia. Nah, ada satu aspek lagi yang saya mau sampaikan, dan ini penting. Justru ini bahkan yang paling fundamental, salah satu aspek fundamental. Mengapa patung ini dulu dipersoalkan? Ada dulu persoalan. Lebih politis. Apa itu? Jadi gereja yang dipimpin oleh uskup seperti terusik dengan kehadiran biara-biara yang rasanya seperti otonom, kongregasi atau ordo biarawan-biarawan yang kepada mereka banyak orang Kristen percaya, dan mereka ini dianggap lebih memiliki otoritas, memiliki peran penting untuk mengajar iman, untuk terlibat dalam gereja. Nah, biarawan-biarawan ini memiliki pekerjaan untuk memproduksi patung-patung, dan patung ini penting dalam peribadatan. Ketika patung ini dipakai oleh orang-orang, peran biara itu semakin vital, semakin penting, sehingga orang bisa bergeser dari gereja partikular yang dipimpin oleh uskup menjadi orang Katolik, orang Kristen yang lebih memerhatikan peran biarawan. Sehingga menolak patung adalah salah satu cara untuk mengebiri kuasa dari biara-biara. Salah satu cara supaya mereka jangan terlalu dominan dalam praktek hidup beragama orang Kristen. Sebab bila mereka terus memproduksi patung, dan patung dianggap sebagai salah satu instrumen dalam peribadatan, biarawan ini akan memiliki posisi yang semakin tinggi di tengah komunitas Kristen, sehingga mereka dianggap sebagai justru gangguan. Nah, ini aspek politis yang orang nggak lihat, tapi justru salah satu yang utama. Mengapa patung ini ditolak? Bukan melulu karena alasan teologis tadi. Tetapi alasan teologis itu juga salah satu alasan kuat. Tapi kembali ke memiliki Allah yang dipahami dengan konsep Trinitas, itu kiranya sejalan dengan memiliki patung. Sejalan ya, saya katakan, bukan sama. Dalam arti konsep Trinitas itu menjadi dasar yang bisa dipakai untuk ternyata benda-benda duniawi ini pun bisa membantu kita untuk sampai pada nuansa yang ilahi. Dan puncak dari tampilan duniawi
untuk menghadirkan yang ilahi itu adalah Kristus. Di sana. Kristuslah menjadi dasarnya. Ciao.